hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmah-nikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi orang yang berpegang dengan agama Islam. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kita juga dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnahnya. Dan di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmah yang sangat besar, yaitu kita dikumpulkan di majlis yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di tempat yang Ia cintai, juga di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang Ia cintai, yaitu di surganya. Ibu-ibu, kajian kita pada pagi hari ini tentang salat. Karena salat ini adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah setiap muslim dan muslimah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Karena kita mengakui atau tidak, banyak di antara kaum muslimin yang sejak kecil ia melaksanakan salat, namun dia tidak tahu apakah salatnya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena kebanyakan kita, karena melihat orang tua kita salat, maka kita ikut salat. Kita tidak tahu caranya itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Coba lihat ibu-ibu, kira-kira kalau kita melihat gerakan seseorang, orang bergerak di depan kita, ya, apakah mungkin kita akan salah menirunya? Tidak mungkin. Ya,
dia bergerak di depan kita. Dia angkat tangannya karena kita melihatnya, dan dia bergerak di depan kita. Jadi kita tahu bagaimana cara ia mengangkat tangannya dan sebatas apa dia mengangkat tangannya. Begitu juga ketika dia turun, dia duduk, karena dia di depan kita, maka kita tahu bagaimana caranya duduk. Ya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu artinya tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ini Ibu? Ya. Jadi Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat. Ya. Penglihatan ini adalah sarana ilmu yang paling kuat. Jadi tidak boleh kita solat kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini masih berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang solat jamaahnya para wanita. Namun sebelumnya kita akan mengulangi tentang sujud sahwu. Karena ini sangat-sangat penting ibu-ibu, bisa jadi kita setiap kali kita sholat kita lupa. Ya, dan sujud sahwi ini disyariatkan tatkala terjadi apa? Kesalahan, kekeliruan, keraguan di dalam sholat. Dan ini bisa saja terjadi. Kita keliru, kita ragu-ragu, ya, terutama ibu-ibu. Ketika dia sholat, anaknya menangis atau dia mendengar sesuatu sehingga konsentrasinya bubar. Akibatnya dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, dia tidak tahu. Maka untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang kekeliruan, kekurangan atau kelebihan di dalam sholat, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kita akan beberapa kajian ke depan kita akan selalu mengulangi tentang sujud sahwi ini, karena banyak yang belum jelas yang berkaitan tentang sujud sahwi ini. Yang pertama, kita ulangi lagi. Idza nasiti rak'atan aw akthar wa sallamta qabla itmamil shalah. Apabila engkau lupa 1 rakaat atau lebih sebelum engkau menyempurnakan solatmu, ya, berarti solatnya ini dia kurang. Bagaimana tindakannya di sini? Faqumi fasalli ar-raka'at allati tarakti. Bangunlah dan sempurnakanlah rakaat-rakaat yang kurang itu. Kemudian setelah itu dia tasyahud, kemudian dia salam, lalu setelah itu dia sujud. Setelah dia salam, dia sujud apa? Sujud sahwi. Kemudian idza zitti raka'atan fi shalah, jika lebih rakaat salatmu, fasjudi sajdataini ba'da taslim, maka sujudlah 2 kali. Sujud apa ini? Sujud sahwi. Fasjudi sajdataini ba'da taslim, sujudlah 2 kali setelah engkau salam. Ini apabila rakaatnya apa? Lebih. Kemudian apabila dia lupa tasyahud yang pertama, maka fasjudi sajdatain qabla taslim. Apabila dia lupa tasyahud yang pertama, maka hendaklah dia sujud 2 kali sebelum dia salam, setelah itu kemudian dia salam. Kemudian juga kita katakan ibu-ibu, apabila dia lupa tasyahud yang pertama
dia harus apa? Kalau dia sudah berdiri tegak, bagaimana ibu-ibu? Ada yang ingat? Kalau dia sudah berdiri tegak bagaimana? Gimana? Kalau dia sudah berdiri tegak, tidak boleh dia kembali. Tapi kalau dia belum berdiri tegak, maka dia harus apa? Harus kembali. Kemudian kalau dia ragu-ragu sekarang, apakah dia sholat 3 rakaat atau 2 rakaat, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari rakaat yang benar. Bagaimana caranya? Mungkin ibu ingat, oh tadi di rakaat yang pertama itu saya baca ad-duha, ya. Sekarang ini terus yang kedua tadi saya baca alam nashrah, berarti ini yang ketiga. Ya. Jadi ibu berusaha untuk mengetahui yang mana rakaat yang keberapa yang benar ini. Apakah yang kedua atau yang ketiga? Jadi ibu berusaha. Tapi kalau seandainya ibu tidak dapat mengetahui apakah ini yang kedua atau yang ketiga, bagaimana caranya ibu? Ambil yang mana? Yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua, ambil yang kedua. Ya, yang kecilan angkanya. Faham ibu-ibu? Jelas apa enggak ini ibu-ibu? Ulang? Baik. Jadi, kalau ibu-ibu ragu apakah ini rakaat yang kedua atau yang ketiga, dari nomor 1? La ilaha illallah. Dari yang pertama? Dari yang pertama ya? Baik. Jadi saya ulangi lagi dari pertama. Jadi sujud sahwi ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ibu-ibu? Disyariatkan sujud sahwi ini karena ada kekurangan atau kelebihan di dalam salat, atau ada kesalahan-kesalahan yang lain seperti meninggalkan yang wajib, ya, atau karena keraguan, ibu-ibu ragu, ya. Jadi semua ini apabila dia terjadi, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, keliru, salah artinya. Arti sahwi. Jadi sujud ini dilakukan karena ada kekeliruan, ada kesalahan. Yang pertama, apabila engkau lupa 1 rakaat atau 2 rakaat dan engkau salam sebelum menyempurnakan kekurangan itu, ya. Jadi kapan dia ingat bahwa dia kurang ini? Setelah salam. Jadi dia salam sebelum dia sempurnakan kekurangannya. Jadi ibu sekarang mau sholat isya, ternyata ibu sholat 3 rakaat, baru 3 rakaat ibu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kapan dia ingat bahwa dia kurang? Setelah dia salam. Maka di sini bagaimana tindakannya? Langsung dia bangun, dia sempurnakan yang kurang itu. Setelah itu dia salam, kemudian dia sujud 2 kali. Sujudnya setelah salam. Faham ibu-ibu sekarang? Jelas? Baik. Yang kedua, apabila lebih dia rakaatnya, misalnya ibu sholat isya 5 rakaat, ibu sholat isya, ya, kapan dia ingat bahwa
dia lebih apabila dia sedang tasyahud, dia ingat. Maka di sini dia sujud setelah salam apabila dia lebih. Ya. Jadi ibu ingat bahwa ibu solat Isya 5 rakaat setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya ilah Allah, 5 rakaat ini. Ya, maka sujudlah 2 kali. Ini kalau dia lebih. Kemudian yang ketiga, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dia ingat bahwa ini adalah rakaat yang kelima di saat dia berdiri, bagaimana tindakannya? Hai ibu, langsung dia apa? Langsung dia duduk, karena yang kelima ini rakaat yang apa? Yang rusak. Tidak ada sholat 5 rakaat. Baik. Yang ketiga, apabila dia lupa tasyahud yang pertama. Ya, dia lupa tasyahud yang pertama. Seperti misalnya pada sholat maghrib, di rakaat yang kedua langsung dia bangun, dia tidak duduk tasyahud. Atau di sholat zuhur atau sholat asar, sholat isya, di rakaat yang kedua dia tidak duduk, dia langsung berdiri. Ya, maka kapan dia sujud sahwi ini? Dia sujud sahwi di sini sebelum dia salam. Akan tetapi jika dia sudah berdiri tegak, dia bangun di rakaat yang kedua kemudian dia sudah berdiri tegak, maka di sini tidak boleh dia kembali lagi. Tapi kalau dia belum berdiri tegak, maka dia harus kembali. Faham ibu-ibu? Jelas ini apa belum jelas? Hah? Jelas? Baik. Yang keempat, apabila terjadi keraguan, ya, ibu tidak tahu ini sudah rakaat yang keberapa ini. Ini yang ketiga atau yang keempat. Berusahalah untuk mengetahui mana yang benar. Dengan cara apa saja caranya? Salah satu cara mengingat ayat yang pertama di rakaat pertama apa dibaca, di rakaat yang kedua apa dibaca tadi. Atau dengan sesuatu, misalnya di rakaat, oh tadi ada tak suara pintu terbuka, oh di rakaat yang ketiga. Oh berarti ini rakaat 3 ini. Ya, dengan cara apa saja? Ya, ibu berusaha untuk mengingat jumlah rakaat itu. Akan tetapi jika ibu tidak dapat mengetahui ini rakaat yang keberapa ini, maka ambillah angka yang mana? Yang kecil. Ya, ambil angka yang kecil, kemudian setelah itu nanti sujudlah 2 kali sebelum salam. Jelas ini ibu-ibu? Jelas apa belum? Hah? Ada yang belum jelas? Belum? Ada yang bilang belum itu. Saya ulangi lagi. Yang bilang belum mana ini? Saya hanya dengar kata belum, tapi enggak tahu yang belum, yang bilang belum itu mana. Biar saya tanya dia lagi, mana dia yang bilang belum. Saya ulangi lagi ibu-ibu. Apabila seseorang ragu-ragu, dia telah sholat berapa rakaat ini. Misalnya ibu sholat Dhuhur atau asar, ini sudah 3 atau 4. Ya. Langkah yang pertama bagaimana ibu-ibu? Berusaha untuk mengetahui ini rakaat yang keberapa dengan mengingat
rakaat yang pertama apa yang dia baca, di rakaat yang kedua apa yang dia baca, ya, atau dengan mengingat suatu kejadian yang terjadi di tengah sholat tadi, ya, misalnya, oh tadi ada kucing lewat, oh itu di rakaat yang ketiga tadi, berarti ini rakaat yang keempat sekarang ini. Nah, seperti itulah ada kejadian apa saja, ya, yang bisa mengingatkan ibu tentang jumlah rakaat-rakaat ini. Tapi kalau tidak bisa diingat, tidak ada yang diingat, ayat-ayatnya tidak diingat, ayat di rakaat yang pertama tidak ingat apa dibaca, apakah ad-duha atau alam nasyrah atau ayat yang lain-lainnya dia tidak ingat, maka dalam kondisi seperti ini dia pegang, dia ambil jumlah yang kecil, langsung dia putuskan bahwa ini adalah rakaat yang keberapa? Yang ketiga. Kalau memang ibu-ibu ragu-ragu ini ketiga atau empat, ya, langsung putuskan ini tiga karena ibu tidak bisa mengingat. Atau salat subuh ini yang kedua atau yang pertama, langsung putuskan yang pertama. Kalau memang ibu tidak bisa ingat. Jelas sampai di sini ibu? Setelah itu sujudlah 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Jelas ini ibu? Jelas? Baik. Yang kelima ini perhatikan baik-baik ibu-ibu. Yang kelima, ini sering terjadi apabila ibu lupa membaca Al-Fatihah atau lupa ruku atau lupa sujudnya, jumlah sujudnya, dia sujud 1 kali. Lalu diingat dia di saat dia sedang berdiri di rakaat yang kedua. Faham ibu-ibu? Bisa dibayangkan ini ibu-ibu apa enggak? Ibu-ibu yang di Beruga ini bagaimana ibu-ibu? Faham ibu-ibu? Ada yang belum faham ibu-ibu? Ini salat tuh ibu-ibu ini. Jadi dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan apa? Rukun. Dia lupa Al-Fatihah. Atau dia lupa 1 rakaat. Ya, atau dia lupa 1 sujud. Kapan dia ingat itu? Dia ingat di saat dia berada di rakaat yang kedua. Ya, sudah berdiri di rakaat yang kedua, baru dia ingat, oh ya Allah, saya tidak baca Al-Fatihah tadi. Saya langsung baca ayat. Atau di rakaat yang kedua, ya Allah, tadi saya enggak rukuk tadi itu. Langsung dia sujud. Atau di rakaat yang kedua dia ingat, ya Allah, tadi di rakaat yang pertama itu 1 kali saya sujud, bukan 2 kali. Ini bisa saja terjadi. Ya, apalagi kalau ibu-ibu sedang galau ini. Ya, sering kali terjadi yang seperti ini. Nah, ayo, siapa yang ingat bagaimana tindakannya seperti ini ibu-ibu? Rakaat yang tadi, rakaat tadi yang kekurangan itu bagaimana itu? Batal itu. Ya. Jadi, rakaat yang kedua ini menjadi pengganti rakaat yang pertama itu. Faham ibu-ibu? Karena setiap rakaat itu harus di dalamnya ada Al-Fatihah, ada ruku, ada 2 sujud. Kalau salah satu di antara yang 3 ini tidak ada, maka itu tidak dianggap 1 rakaat. Ya, harus ada Al-Fatihah, harus juga dia ruku, harus juga dia sujud 2 kali. Jelas ini ibu-ibu? Baik. Lalu baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Kalau seandainya dia ingat bahwa dia kurang sujudnya tadi di saat dia tasyahud. Dia tasyahud, kemudian kurang sujud saya ini. Ya, dia sudah sampai misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini dia ingat bahwa dia lupa satu sujud. Maka di sini dibolehkan dia sempurnakan yang kurang ini, kemudian dia tasyahud, lanjutkan tasyahud, kemudian dia tasyahud, lalu dia salam. Faham ibu-ibu? Faham apa belum? Jadi di saat dia tasyahud sampai misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tiba-tiba ingat dia, baru saya sujud satu kali itu, belum yang kedua. Langsung di sini ibu sujud untuk menyempurnakan yang kurang tadi, lalu setelah itu tasyahud, lalu salam. Gimana? Satu kali, karena untuk menyempurnakan yang kurang tadi. Ini bukan sahwi sujud yang sekarang ini. Ya, sujud yang sekarang ini untuk menyempurnakan kekurangan yang tadi. Kemudian kemudian tasyahud, setelah itu tasyahud kemudian salam. Faham sampai di sini ibu-ibu? Ya, beda kalau dia lupa Al-Fatihah atau dia lupa ruku'. Ya, dia tidak bisa lagi bangun di sini. Faham ini ibu-ibu? Ada yang belum jelas ini ibu-ibu apa belum? Faham ibu-ibu? Ibu-ibu jangan momot-momot ibu-ibu. Ini nanti nggak ngerti ibu-ibu atau salah ibu ngerti. Kalau belum ngerti bilang belum ngerti, kita ulangi dia sekali, dua kali. Faham ibu-ibu? Baik. Allahumma fashhad. Yang berikutnya, apabila dia lupa melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban di dalam salat, seperti doa istiftah atau kewajiban-kewajiban yang lainnya yang sudah kita sampaikan, maka di sini disyariatkan baginya untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia lupa kepada salah satu sujud sahwi ini, ya, sujud sahwi 2 kali bu. Enggak ada sujud sahwi 1 kali itu. Baik. Sudah jelas sampai di sini ibu-ibu? Ini semua kita ulangi ini. Kemudian apabila ibu salat berjamaah, kemudian salah ibu yang salah, bukan imam yang salah. Ibu salah, misalnya ibu salat maghrib bersama imam berjamaah, kemudian di rakaat yang kedua imam duduk, ibu bangun. Faham ibu-ibu? Di tasyahud yang pertama imam duduk, imam itu, ibu keliru, bangun ibu, ya. Lalu setelah itu ibu lihat orang semua duduk, ibu kembali duduk. Di sini ibu sujud sahwi apa enggak? Hai ibu-ibu. Kenapa? Karena ini adalah
ditanggung oleh imam. Taib. Kalau ibu-ibu masbuk misalnya, masbuk 3 rakaat salat Isya, ibu hanya dapat 1 rakaat, masbuk 3 rakaat. Di rakaat yang kedua ibu keliru, rakaat yang kedua, ya, ibu bangun. Sekarang ibu sendiri ini sholat, sudah sholat 1 rakaat bersama imam, imamnya salam, kemudian ibu bangun untuk menyempurnakan sholatnya, lagi 3 rakaat. Di rakaat yang kedua ibu bangun, enggak ibu duduk. Faham ibu-ibu? Di tasyahud yang pertamanya ibu justru bangun, ibu tidak duduk. Di sini ibu sujud sahwi apa enggak? Ya ibu-ibu, sudah kita sampaikan ini ibu-ibu. Sujud sahwi apa enggak? Masya Allah, yang saya tanya sujud sahwinya, enggak saya tanya duduknya. Bu, yang pertama ibu, bisa ibu bayangkan ini yang masalahnya ini, ya, ibu sholat isya bersama imam, ya, imamnya sudah dapat 3 rakaat, ya, ibu baru 1, ibu masbuk 3 rakaat. Begitu imamnya assalamualaikum, otomatis ibu apa? Berdiri untuk menyempurnakan yang 3 rakaat itu. Ibu baru 1 rakaat sekarang ini. Nah, bangun ibu, lalu ibu ambil 1 rakaat. Seharusnya di sini ibu apa? Duduk apa? Tasyahud yang pertama. Tapi justru ibu bangun. Ibu lupa. Bangun ibu. Nah, setelah berdiri baru ibu ingat, oh ya Allah, ini tasyahud pertama saya enggak kerjakan ini. Ya, tadi kita katakan kalau sudah berdiri tegak, nggak boleh turun, ya. Nah, jadi sudah keliru dia. Kemudian setelah dia selesai sholatnya di sini, dia sujud sahwi apa enggak? Kenapa? Bukan mas. Tadi kan dia sama imam nggak sujud sahwi. Sekarang ini sama imam kok dia sujud sahwi. Coba jangan semua yang nggak tahu kita mana yang anu ini. Coba satu yang ngomong. Jadi karena yang di rakaat yang kedua, yang rakaat berikutnya dia sudah tidak berjamaah lagi. Dia sendiri di sini ibu. Jelas ini ibu. Ini yang diberugak jelas apa enggak ini? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berkaitan tentang salat jamaahnya para wanita. Salat berjamaah bagi wanita wajib apa enggak ibu-ibu? Tidak wajib, namun disyariatkan baginya untuk salat berjamaah. Karena yang wajib salat berjamaah itu laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh dia salat di rumahnya, dia salat di masjid. Nabi SAW mengatakan, hampir saja aku membakar rumahnya orang-orang yang tidak naik salat berjamaah. Coba mau dibakar rumahnya. Apakah mungkin Nabi akan membakar rumah gara-gara masalah sunnah ibu-ibu? Tidak mungkin. Yang namanya sunnah dikerjakan dia dapat pahala, tidak dikerjakan juga dia tidak berdosa. Tidak mungkin Nabi SAW akan membakar rumah gara-gara perkara sunnah. Jadi salat ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Jadi ibu-ibu harus membantu suami untuk bisa melaksanakan salat berjamaah setiap 5 waktu itu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Akan tetapi tidak jadi dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu-ibu? Sudah kita sampaikan ini ibu-ibu. Ya, Nabi hampir membakar rumahnya orang-orang yang tidak naik salat berjamaah. Tapi tidak jadi dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara di sana ada siapa? Ada orang-orang yang tidak wajib salat berjamaah. Siapa itu? Anak-anak kecil dan para wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak wajib salat berjamaah, tapi disyariatkan baginya untuk salat berjamaah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, apabila ibu salat berjamaah, maka harus merapikan saf. Tidak boleh saf itu bengkok-bengkok. Ya, kayak ular kadang-kadang kita lihat safnya ini. Ini tidak boleh, ini dosa besar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istau, istaqimu, i'tadilu, saw sufufakum." Ini semuanya adalah kalimat-kalimatnya berbeda-beda, namun maknanya satu. Apa maknanya? Luruskan saf kalian, rapikan saf kalian. Ya. Kemudian kata Nabi, "Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah." Karena saf yang rapi itu bagian daripada kesempurnaan salat. Itu artinya kalau safnya tidak rapi, jarang-jarang, ini salatnya apa? Tidak sempurna. Di hadis yang lain yang lebih tegas lagi, Nabi mengatakan, "Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Sesungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada mendirikan salat. Kalau tadi kesempurnaan salat, di hadis ini Nabi mengatakan min iqamatis shalah, bagian daripada mendirikan salat. Berarti kalau safnya tidak rapi, jarang-jarang, dia belum mendirikan apa? Salat. Ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Fa inna taswiyatas sufuf min husnis salah." Merapikan saf itu bagian daripada bagusnya salat. Ya, lalu kita jelaskan juga bagaimana cara merapikan saf. Ya, bahu dan bahu disejajar, dinempelkan kemudian disejajarkan. Demikian juga kakinya. Ya, tidak boleh dia jarang. Ada renggang, ada celah. Karena apabila dia renggang, jarang, ada celahnya, di sana akan terjadi apa ibu-ibu? Ada apa di sana? Ada setan yang berdiri di sana, kemudian dia akan katakan, "Ingat Bu, apa pesan suaminya? Ya, ngepel rapi-rapi, kemudian jangan lupa setrika baju yang warna hijau itu, kemudian digantung di sana terus diingatkan sampai dia tidak tahu sudah sholat berapa rakaat." Yang kedua, usahakan agar engkau bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Usahakan agar bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa ibu-ibu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat 40 hari. Ya. Kenapa ditentukan 40 hari ini? Wallahu alam, Allah yang menentukannya ini. 40 hari. Setiap hari dia mendapatkan takbiratul ihram. Ya. Maka dia dibebaskan oleh Allah dari dua perkara ibu-ibu. Apa itu? Yang pertama, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, terbebas dari kemunafikan. Ya, setiap hari selama 40 hari dia berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian ibu-ibu dan rahmat Allah, keadaan imam dan makmum ini ada beberapa
Ada 4 keadaan imam dan makmum. Yang pertama, dia mendahului imam. Ini haram. Ya, dan diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendahului imamnya. Yang kedua, ini sering yang terjadi ibu-ibu, telat mengikuti imam. Imam sudah ruku, dia masih mau menyempurnakan Fatihahnya. Salah itu ibu. Ya. Jadi walaupun ibu baru saja membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian imamnya turun ruku, langsung ibu ikuti dia. Begitu dia sudah ruku, sempurna rukunya, langsung ibu ikuti. Jangan sempurnakan Fatihahnya. Kenapa? Mengikuti imam lebih kuat daripada membaca Al-Fatihah atau semua gerakan-gerakan salat itu. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diikuti supaya diadakan supaya dia diikuti. Jadi mendahuluinya tidak boleh, telat juga mengikutinya tidak boleh. Yang ketiga, bersamaan dengan imam, bergerak bersamaan dengan imam. Boleh apa enggak ibu-ibu? Tidak boleh. Ini berarti 2 imamnya ini kalau dua-duanya bergerak bersamaan. Yang benar itu adalah lakukan gerakan itu setelah imam itu melakukannya. Jadi kalau dia mengatakan Allahu Akbar, kita lihat dia sudah sempurna meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian di atas dadanya, barulah kita Allahu Akbar. Demikian juga kalau dia ruku, apabila sudah Allahu Akbar tapi belum dia ruku, jangan ibu bergerak dulu sampai ibu lihat dia sudah ruku. Begitu juga kalau dia sujud, Allahu Akbar, jangan ibu sujud sebelum ibu melihat dia sudah apa? Sujud. Sujud di atas berapa anggota? Berapa? 9 apa 10? Masa ibu-ibu? 7? Nah, apabila dia sudah sempurna sujud di atas 7 anggota, barulah kita bergerak. Jadi imam tidak boleh dia dahului, tidak boleh kita telat mengikutinya, tidak boleh juga kita bergerak bersamaan dengannya. Yang pas itu adalah apabila dia sudah melakukan gerakan itu, baru kita melakukannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ibu solat berjamaah bersama para wanita, semuanya wanita, di mana imamnya berdiri di tengah-tengah bersamaan dengan mereka, tidak maju, tidak mundur, tapi bersamaan dengan mereka. Ya, ibu bersolat berjamaah bersama para wanita. Nah, tanpa alasan ibu solat sendirian di belakang saf, sah solatnya ini atau tidak? Tidak sah solatnya. Ya, tidak sah solatnya. Masuk ke celah-celah itu ibu-ibu, geser ke kiri ke kanan. Ya, ini kalau ibu solat berjamaah bersama para wanita. Taib. Kalau ibu solat berjamaah bersama laki-laki, boleh enggak ibu berdiri saf sendirian? Boleh. Jelas sampai di sini ibu? Baik. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Sampai di sana kajian kita kemarin. Yang berikutnya, yang ketujuh, idza sahal imamu fi salatihi, apabila imam lupa di dalam salatnya, fasajada lis-sahwi, kemudian dia sujud sahwi imam itu. Sekarang ibu berjamaah bersama imam, kemudian imamnya salah, setelah itu dia sujud sahwi, fa innahu yajibu alayki wa anti ma'mumah an tutabi'ihi sawa'un sahawti ma'ahu am la. Wajib bagi ibu untuk mengikutinya, apakah ibu salah juga atau tidak. Ya, karena ibu masih dalam keadaan apa? Mengikuti imam.
Jadi kalau dia salah, kemudian dia sujud sahwi, ibu ikut sujud sahwi walaupun ibu tidak salah. Apa contohnya misalnya ibu-ibu? Ya, imam di rakaat yang kedua dia mau bangun, kemudian dia duduk. Ibu begitu bangun dari rakaat yang kedua, ibu langsung duduk. Paham ibu-ibu? Di rakaat yang kedua, ibu langsung duduk. Tapi imam keliru, dia mau berdiri, kemudian dia turun lagi. Berarti imam yang keliru, ibu tidak keliru. Ya. Kemudian imam sujud sahwi dia. Maka ibu-ibu juga harus apa? Harus ibu sujud sahwi. Wa sawa'un kana sujuduhu ba'da salami aw qablahu. Baik dia sujud sahwi itu sebelum salam atau setelahnya. Ya. Illam takuni masbuqatan bi rak'atin aw akthar. Wa hadha bil ijma'. Ini sepakat para ulama demikian, bahwa ibu jika imam itu lupa kemudian dia sujud sahwi, maka ibu harus ikut sujud sahwi. Ya. Walaupun baik dia sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Amma idza sahauti khalfal imam fala sujuda alaik. Adapun jika ibu yang salah, imam tidak salah, apakah ibu sujud sahwi di sini? Tidak, ibu tidak perlu sujud sahwi. Yang ke-8 yang berikutnya. Amma idza kunti masbuqah. Apabila ibu masbuq. Ya. Ibu masbuq serakaat, atau 2 rakaat atau 3 rakaat, fatutabi'inahu idza kana sujuduhu qabla salam. Perhatikan ini ibu. Ibu masbuq serakaat atau 2 rakaat, kemudian imamnya sujud sahwi. Jika sujud sahwinya itu sebelum salam, maka ibu harus mengikutinya. Jika sujud sahwinya setelah salam, maka ibu tidak perlu apa? Tidak perlu mengikutinya. Bingung kan ibu-ibu? Bingung? Kenapa bingung ibu-ibu? Baik. Contohnya ibu-ibu sekarang. Ya. Dengarkan ibu-ibu. Sekarang ibu misalnya salat Salat maghrib. Ibu masbuk 1 rakaat. Jelas ini? Imamnya keliru dia. Di rakaat yang kedua bangun dia. Faham sampai di sini ibu-ibu? Belum juga? Belum bisa dibayangkan? Ibu-ibu faham apa belum? Dekman, ya Allah. Taib, ibu mau salat maghrib. Mau salat maghrib. Ya, masbuk berapa rakaat? 1 rakaat. Ya, imam sudah salat 2 rakaat, baru ibu datang. Imamnya keliru dia. Ya, dia keliru. Kekeliruannya ini, dia harus tutupi kekeliruan dan kesalahan ini dengan melakukan sujud sahwi. Jelas ini? Jika dia sujud sahwi sebelum salam, maka ibu harus wajib mengikutinya. Kenapa? Karena dia masih menjadi imamnya ibu. Tapi kalau dia sudah salam, kan berhenti dia menjadi imam. Maka kalau dia sujud sahwi setelah salam, ibu tidak perlu apa? Sujud sahwi. Faham sekarang ibu-ibu? Alhamdulillah. Ayo, jangan ditambah lagi. Semakin keliru ibu ditambah sekali.
Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ibu-ibu dimurajaah terus ini ibu-ibu, karena ini sering terjadi kekeliruan dalam hal ini, ya, terutama ibu-ibu yang super sibuk di rumahnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sujud sahwi ini bukan hanya di salat yang wajib, salat sunnah juga demikian. Ibu salat malam, ya, atau salat duha, atau salat sunnah-sunnah yang lainnya, jika terjadi kekeliruan disyariatkan untuk sujud sahwi. Jelas insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam.